Halo semuanya, selamat datang di channel 1N02 bersama saya, Wan. Akan banyak sekali video yang membuatmu penasaran. Oleh karena itu, subscribe channel ini agar tidak ketinggalan. So, di video kali ini, saya akan kembali membacakan sebuah cerita horor. Cerita horor kali ini berjudul tentang arwah penasaran di lokasi syuting terbengkalai. Sebelum ke videonya, pastikan lampumu sudah dimatikan, karena mereka suka kegelapan. Di sebuah desa yang tak jauh dari kota, berdirilah bangunan tua yang dulunya pernah menjadi lokasi syuting sinetron horor terkenal di awal tahun 2000-an. Bangunan itu merupakan bangunan megah bergaya kolonial, dikelilingi pepohonan tinggi, dengan halaman luas yang kini dipenuhi ilalang. Sejak sinetron itu berhenti tayang, rumah tersebut ditinggalkan begitu saja. Kabarnya ada kejadian aneh saat proses syuting. Kru yang jatuh sakit mendadak, alat yang sering rusak, bahkan seorang figuran yang meninggal misterius seketika ketika adegan pengambilan gambar dimulai. Sejak saat itu, rumah tersebut dianggap angker dan tidak seorang pun berani mendekati kecuali mereka yang memang nekat. 20 tahun kemudian, sekelompok anak muda yang memiliki channel YouTube horor memutuskan untuk membuat konten eksplorasi di lokasi tersebut. Mereka adalah Bayu, pemimpin tim yang berani, Sinta, kamerawan sekaligus pacarnya Fadil, teknisi suara, dan Rani, seorang gadis yang peka terhadap hal-hal gaib. Malam itu, mereka membawa kamera, senter, dan peralatan rekaman lengkap. Dengan penuh semangat, mereka masuk ke rumah tersebut sambil menyiarkan secara live streaming. Awalnya semua berjalan lancar. Mereka tertawa, berpura-pura takut untuk menghibur penonton. Namun suasana berubah seketika. Rini mulai merasa bahwa angin dingin yang tidak biasa di ruang tamu rumah itu. "Bayu, aku merasa ada yang mengikuti kita," bisiknya. Bayu hanya tersenyum, mengira Rani sedang menambah bumbu horor. Namun, pada layar kamera, samar-samar muncul bayangan putih di belakang mereka. Komentar penonton live langsung heboh. Itu apaan di belakang? Astaga, ada muka putih. Zoom dong." Sinta pun mengecek ulang rekaman, tapi saat diputar ulang, bayangan itu sudah hilang. Ketika mereka naik ke lantai 2, suara langkah kaki terdengar mengikuti dari belakang. Tangga kayu tua berderit pelan seakan ada yang menginjak. Padahal mereka sudah berhenti. Di salah satu kamar yang dulu digunakan untuk adegan ritual sinetron, mereka menemukan bekas lilin hitam yang sudah meleleh, serta coretan di dinding menyerupai mantra. Rani tiba-tiba terdiam, matanya kosong, lalu berbisik, "Kalian tidak seharusnya ada di sini." Dia masih marah. Bayu mengguncang bahunya agar sadar. Setelah beberapa detik, Rani kembali normal, tapi tubuhnya gemetar hebat. Belum sempat mereka tenang, tiba-tiba pintu kamar menutup keras. Semua kaget. Fadil bahkan menjatuhkan mikrofon yang dibawanya. Suasana menjadi benar-benar mencekam. Sinta yang memegang kamera mulai merekam dengan panik. Pada layar, jelas terlihat sosok wanita berambut panjang berdiri di pojok kamar. Wajahnya pucat,
Matanya melotot, bibirnya sobek hingga ke pipi. Ia menatap lurus ke arah mereka. Keluar dari sini. Suara parau itu terdengar langsung di telinga, meski bibir sosok itu tidak bergerak. Lampu senter mereka berkedip-kedip, baterai kamera mendadak turun drastis, dan udara makin sesak. Rani berteriak, "Itu dia! Itu arwah figuran yang dulu mati di sini." Ternyata, menurut gosip lama, seorang wanita yang menjadi figuran pernah tewas saat syuting. Lehernya terjerat tali ketika adegan gantung diri dilakukan. Namun, kasus itu ditutupi rapat oleh pihak produksi. Banyak warga percaya arwahnya gentayangan menuntut keadilan. Mereka mencoba keluar kamar, tapi pintunya terkunci rapat. Sosok wanita itu berjalan mendekat perlahan. Suaranya bergema di dinding ruangan. "Aku tidak pernah dimakamkan dengan tenang." Sinta menjerit ketakutan. Kamera jatuh, tapi masih merekam dengan posisi miring. Dari sudut rekaman, terlihat jelas tangan pucat menjulur hampir menyentuh pundak Bayu. Rani tiba-tiba membaca doa yang dia hafal, mencoba mengusir makhluk itu. Namun semakin ia membaca, semakin keras suara tangisan terdengar dari seluruh sudut rumah. Seperti ada banyak sosok lain yang ikut bersedih. Akhirnya pintu kamar terbuka dengan sendirinya. Mereka berlari menuruni tangga tanpa menoleh ke belakang. Namun, tepat di depan pintu keluar, Bayu merasa ada tangan dingin yang mencengkram pergelangannya. Ia terjatuh, dan saat menoleh, wajah pucat itu hanya sejengkal dari wajahnya. "Jangan tinggalkan aku sendiri." Beruntung Fadil dan Sinta berhasil menarik Bayu keluar. Begitu mereka melewati gerbang rumah, suasana mendadak hening. Hanya terdengar suara jangkrik malam. Kamera yang dibawa ternyata masih menyala, merekam detik-detik kepanikan mereka. Video itu sempat viral, tapi hanya beberapa saat bertahan sebelum akhirnya hilang misterius dari channel mereka. Tidak ada yang tahu siapa yang menghapus. Rani sejak kejadian itu jatuh sakit. Ia sering bermimpi didatangi sosok wanita yang menangis, meminta agar jasadnya ditemukan. Hingga kini, konon Rani masih sering kerasukan setiap kali melewati lokasi syuting terbengkalai tersebut. Dan bagi siapapun yang nekat datang ke sana, sering terdengar suara-suara bisikan lirih di telinga. "Jangan rekam aku lagi." Tamat. Memang sering sekali kejadian seperti cerita ini terjadi di kehidupan nyata. Ada korban, tapi ditutupi agar proyek tetap berjalan. Tapi cepat atau lambat akan ketahuan juga. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa support channel ini agar makin maju dan berkembang dengan cara like, share, dan subscribe. Sekian untuk video kali ini. Saya Wan. Sampai jumpa di video selanjutnya.